Tes cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, jadi sekarang kita menunggu datangnya alt season ya. Jadi ini total 3 ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan indikator apa saja yang bisa menentukan terjadinya alt season ya. Nah, jadi sebelum alt season itu datang, sembari kita menunggu, kita akan bahas XRP ya. Jadi teman-teman, kemarin saya sempat bahas XRP ya. Jadi dia membentuk symmetrical triangle dan sudah 3 kali breakout dari supply zone. Pertama, kedua, kemudian ketiga, sekarang hampir ya. Tapi di supply zone ini dia sudah breakout dari symmetrical triangle. Nih, teman-teman sudah breakout. Nah, proyeksinya dia akan naik sampai 58% menurut saya. Kalau dia bisa, ini sudah breakout ya, tinggal dia akan retest dulu mungkin atau langsung melanjutkan breakout. Yang jelas mungkin dia akan finish di 3000 ini ya 3708 3,78 lah. Kurang lebih segitu, artinya ada kenaikan sampai 58%. Oke. Nah, itu dilihat dari mana karena memang pertama polanya sudah terbentuk. Kemudian di sini indikator sangat menunjukkan dia akan naik nih, teman-teman. Nah, mungkin jika misalkan alt season itu terjadi, kita lihatnya di Bitcoin Dominance ya. Jadi mungkin ketika alt season itu jadi di tanggal karena prediksi kita kan di tanggal 19 sampai 20 ya. Nah, jika itu terjadi ya bukan hanya XRP, mungkin semuanya juga akan naik. Tapi yang jelas XRP sebelum alt season dia sudah perform nih. Nah, itu kan kebayang ketika dia nanti alt season mungkin akan perform lebih jauh lagi. Nah, karena di sini kalau teman-teman lihat masih pada merah ya. Ini XRP naik 6% nih sekarang untuk breakout dari si symmetrical triangle. Itu bagus. Nah, kenapa jadi memang sudah dijelaskan ya, tanggal 18 dan tanggal 19 dan 20 tuh karena ada memang event dari The Fed ya. Ini akan ada penyesuaian suku bunga. Nah, itu pasti akan berdampak untuk market-market beresiko ya seperti mungkin saham, obligasi, apapun itu termasuk kripto. Nah, jadi kita berharap di situ ada sentimen baik yang akan mengangkat alt season ya, mengangkat itu. Nah, untuk Ripple sendiri atau si XRP ini dia meskipun mungkin tidak jadi alt season di tanggal 19 atau 20, proyeksi si XRP ini tetap akan naik nih teman-teman menurut saya. Dan ya seperti prediksi awal, dia akan naik 58% karena di sini ada nggak ada resisten, tapi di sini kita ngambil rumus ketika simetrikal itu terjadi ya, gitu. Nah, ini menurut saya masih bisa naik karena indikator bagus juga gitu ya. Nah, itu dari segi teknikal. Nah, dari segi fundamental, ternyata si Ripple atau XRP ini pun sedang ada event nih teman-teman, atau ya ini yang bisa mengangkat sentimen ya dari segi fundamental nih. Jadi teman-teman di hari ini ya, atau ini di Desember tanggal 16 ya. Jadi si Ripple ini merilis stablecoin nih teman-teman. Jadi dia merilis stablecoin sendiri. Namanya itu the wait is over ya. Di sini RLUSD. Nah, mungkin namanya seperti itu singkatan dari Ripple USD. Gitu ya. Nah, si Ripple USD ini nanti akan tersedia teman-teman di platform trading kripto. Ya mungkin seperti USDT, BUSD gitu ya untuk Binance. Nah, gitu. Nah, untuk apa ya? Rilisnya mungkin dia masih seperti di Uphold, Moonplay, CoinMena, Bitsa, Archak. Jadi masih terbatas ya. Di situ masih terbatas. Kemudian
Nah, di sini ada kelebihannya teman-teman. Why RLUSD? Nah, pertama fully backed by US dollar deposit. Oke, kemudian US Gov bond and other cash equivalent with monthly third party audit. Nah, jadi di sini dia aman dan terpercaya ya. Karena didukung penuh gitu ya oleh dolar Amerika dan aset-aset ya berkualitas tinggi ya seperti bond, kemudian cash equivalent. Nah, juga di sini dia diaudit secara berkala nih, teman-teman. With monthly third party audit. Jadi auditnya oleh pihak ketiga, jadi bukan oleh pihak internal. Jadi ya harusnya bagus ya oleh pihak ketiga. Jadi nggak berat sebelah lah gitu atau nggak berpihak ke projectnya. Kemudian di sini ada multi chain supportnya. Jadi CRL USD ini beroperasi di berbagai blockchain nih teman-teman. Jadi dia multi chain ya. Kemudian juga mungkin dia menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih luas gitu. Ini supportnya bagus. Kemudian, nah di sini ada build for cross border payment. Nah ini bagus nih teman-teman. Ini yang memang jadi isu terbesar sebetulnya dari payment tradisional ya. Kemudian di sini ada DeFi integration, oke, dan bridging between fiat and crypto. Nah, jadi dia di sini dirancang ya untuk pembayaran lintas batas. Itu cross border payment. Jadi mulus nih lintas batasnya tuh. Nah, kemudian dia integrasi dengan platform keuangan terdesentralisasi ya, atau DeFi nih. Jadi dia integrasi dengan DeFi juga. Nah, kemudian dia semacam memfasilitasi ya transisi antara keuangan tradisional dan kripto. Jadi fiat tradisional dan kripto dia nantinya akan difasilitasi lah, di bridging gitu. Nah, itu mungkin 3 kelebihan dari RLUSD ya. Nah, jadi apapun eventnya sebetulnya, apalagi memang event bagus gitu ya, itu akan meningkatkan sentimen untuk si Ripple sendiri atau si XRP sendiri gitu. Dan ternyata dia sudah rilis di beberapa exchange yang saya sebutkan tadi ya, di Archak nih. Dia sudah listing Coinmena, kemudian MoonPay tadi kan. Dia sudah listing, jadi tinggal ini kalau misalkan listing di exchange gede gitu ya, seperti Binance atau Bybit gitu ya. Ini bukan nggak mungkin XRP juga naik duluan nih sebelum alt season itu dimulai. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk XRP ini masih menurut saya akan ya bullish lah seperti perkiraan awal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat video ini, ya balik lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Selalu lakukan riset sendiri. Jadi jadikan video ini hanya untuk menambah conviction teman-teman. Kalau memang misalkan teman-teman memang sudah analisa sebelumnya, mungkin video ini jadi hanya untuk meyakinkan saja gitu. Nah, kalau teman-teman yang belum, teman-teman belajar juga analisa, jangan langsung tolak mentah-mentah. Jika juga mau masuk, selalu siapkan stop loss ya, selalu siapkan jalan atau plan B gitu. Jangan sudah gagal prediksinya, teman-teman diamkan gitu. Jangan ya. Jadi prediksi tetap prediksi, analisa tetap analisa, bisa salah gitu. Intinya gitu. Tapi prediksi melihat history. Jadi harusnya bisa gitu ya. Oke, gitu aja paling pembahasan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Saya alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber berkat dukungan teman-teman, berkat komennya teman-teman, berkat like-nya teman-teman, berkat share-nya teman-teman mungkin. Saya terima kasih banyak. Untuk apapun keluhan atau misalkan ada unek-unek teman-teman, boleh komen ya. Kayak gitu aja paling video kali ini mohon maaf videonya jadi panjang banget. Gitu aja paling, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.